Jumpa lagi trader Indonesia dimanapun berada, rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia, rekan trader Amarket. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Seperti biasa, kita akan menyaksikan, kita akan membahas, menelaah analisa trading harian kita pada hari ini dari beberapa pair yang akan saya bawakan, plus tema harian yang selalu saya bawakan di tengah analisa tersebut. Hari ini kita akan membahas tema harian yang sangat luar biasa, di mana saya akan membahas tentang bukan suramnya sih, tapi koreksi yang terjadi pada euro diakibatkan karena suramnya perekonomian pada Eropa. Ini tema yang sangat luar biasa karena saya langsung coba masuk ke platform ya. Oke, langsung masuk ke platform, rekan trader bisa lihat kemarin bahwa penurunan yang sangat dahsyat kemarin ya. Bukan penurunan sih, koreksi yang sangat dahsyat setelah hari Senin, hari Selasa, hari Senin kemarin penurunan yang sangat dahsyat terutama untuk pasangan mata uang yang bersangkutan dengan euro ya, GBP USD, euro USD, di mana dia sampai titik paling terendah dalam 20 tahun terakhir menuju ke 0.99 bla 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 ya. Kemarin lebih rendah lagi sempat menyentuh level 0.99037, tapi setelah kalender ekonomi yang terjadi ya, kita lihat kemarin ya, kita lihat kalender ekonomi yang terjadi. Setelah kalender ekonomi yang terjadi kemarin, trader merubah arah pergerakan semuanya, dan pasangan mata uang euro memberikan penguatan, memberikan koreksi ya, setelah kemarin ada indeks pembelian manufaktur dari Jerman dan ditutup oleh penjualan rumah, di mana penjualan rumah sangat melemah, membuat indeks dolar Amerika terjadi koreksi yang menyebabkan terjadinya kenaikan yang sangat luar biasa untuk pasangan mata uang yang ada sangkutannya dengan euro ya, euro USD seperti contohnya. Nah, ini bisa dilihat oleh para trader semuanya bahwa bagaimana pengaruh yang sangat luar biasa terhadap pasangan mata uang ini. Dan kalau kita lihat trader semuanya ya, suramnya ini karena kita lihat salah satunya Eropa suram terjadi koreksi ya. Kita lihat dulu pertama kita lihat dari pound sterling. Pound sterling rebound ya terhadap dolar. Pelemahan dolar sepanjang sesi perdagangan memberikan ruang buat para investor untuk melakukan asset profit. Nah, ini dia ya. Oleh karena itu kalau kita lihat kemarin GBP USD ini terutama untuk mata uang yang ada sangkut pautnya dengan Eropa ya. Kita lihat kemarin GBP USD dia berakhir lebih tinggi dan dia ditutup di seputaran 1.18271 ya. Nah, ini dia. Ini terlibat, dia sangat jelas setelah laporan dari manufaktur PMI yang telah saya jelaskan kemarin ya. Nah, ini dia laporan manufaktur PMI mengakibatkan bagaimana GBP USD mengalami kenaikan yang sangat dahsyat ya. Sementara itu juga sektor jasa melambat ke level 52.6 ya. Oleh karena itu kalau dilihat kemarin GBP ini dia menguat sebesar 64 poin atau 0,54%. Nah, bagaimana dengan euro USD? Untuk euro USD trader bisa lihat bahwa untuk euro USD ya, penguatan ditutup dengan penguatan sebesar 26 poin dan berakhir atau sekitar 0,26% ya, dan dia berakhir ditutup di level 0.9965. Nah, ini dia. Ini kita bisa lihat trader. Dan kalau kita lihat trader, kenapa koreksi hal itu terjadi? Pertama karena koreksi dolar yang sangat tajam ya. Kita bisa lihat kemarin di mana koreksi dolar sangat tajam, di mana kita bisa lihat bahwa dolar Amerika berbalik melemah tajam pada perdagangan kemarin ya. Dia sempat mencapai level tertingginya 109 di atas ini ya.
109,27 ya. Nah, di atas ini ya. Nah, ini dia sampai di sini malahan ya, 27 di sini ya. Tapi setelah itu dia mengalami penurunan yang sangat dahsyat diakibatkan karena berita ekonomi yang terjadi. Dan dia sempat menyentuh level terendah 108. Hari ini agak mengalami penguatan ya. Oleh karena itu kita bisa lihat sangat berpengaruh koreksi yang kemarin, sangat berpengaruh. Tapi trader, saya sekali lagi saya mau bilang bahwa kita harus ingat bahwa nanti pada tanggal 25 sampai tanggal 27 besok ini ada simposium ekonomi Jackson Hole. Nah, simposium ekonomi Jackson Hole ini adalah pertemuan ya di mana membahas kebijakan ekonomi tahunan ya, dia di Jackson Hole Amerika ya. Jadi pertemuan ini, simposium ini dia udah berlangsung dari tahun 1978 ya. Sekarang ini pada kesempatan kali ini The Fed Kansas yang menjadi tuan rumah ya. Nah, harus kita lihat di sana bahwa semua menunggu hal tersebut ya. Semua menunggu hal tersebut dan dijadwalkan ketua The Fed Jerome Powell akan membuat suatu pidato kebijakan di sana. Oleh karena itu banyak yang bilang bahwa ketua The Fed akan menggunakan pidatonya untuk menggandakan sikap hawkish. Bagaimana kalau Jerome Powell menggandakan sikap hawkish, trader? Nah, kalau sampai kayak gini, trader, dolar terbang. Akibatnya ini bisa turun, trader. Indeks Euro USD ini bisa turun. Kalau memang sesuai dengan rencana dia menggandakan sikap hawkish. Oleh karena itu, dolar Amerika siap untuk mengguncang prediksi, ya. Apalagi tentang pengetatan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh The Fed karena inflasi yang terus berlanjut. Nah, ini dia. Harap diperhatikan tanggal 25 sampai tanggal 27. Apabila memang benar terjadi pidato yang menggandakan sikap hawkish, waduh, ini bisa-bisa emas turun dahsyat. Dan kalau bisa turun dahsyat, saya bisa bilang bahwa dia bisa turun sampai di posisi 1692. Harap diperhatikan. Oleh karena itu, koreksi yang terjadi kemarin adalah imbas. Ya, itu kalau saya bilang itu adalah koreksi biasa. Koreksi yang terjadi kemarin itu adalah koreksi biasa. Sebelum nanti tanggal 25 sampai tanggal 27 nanti. Oleh karena itu, trader, harap diperhatikan ya. Harap diperhatikan fundamental yang akan terjadi ya. Harap diperhatikan fundamental yang akan terjadi beberapa hari ke depan, menjelang tanggal 25 sampai tanggal 27. Oke, trader. Itulah tema kita hari ini tentang koreksi yang terjadi terhadap euro, mata uang euro, baik itu euro maupun GBP, USD. Dan apakah dia akan melanjutkan penurunan selanjutnya? Kita akan lihat. Seperti yang telah saya katakan. Oke, kita akan masuk sekarang ke analisa trading harian kita pada hari ini, teknikal kita. Dan seperti biasa trader, kita akan selalu melihat analisa kita itu dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini? Kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini adalah indeks dolar Amerika menjelang masuknya pasar Asia, menjelang masuknya pasar Eropa mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Tendensi kenaikannya itu sangat luar biasa terjadi. Oleh karena itu, trader harap diperhatikan ya, harap diperhatikan. Kita bisa lihat di sini trader semuanya, kita bisa lihat dengan jelas sini ya. Kita pindah tendensi penaikan yang terjadi. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini trader bahwa dia telah menembus level resisten support, resisten yang telah saya bilang di atas. Nah, kalau kita lihat di sini, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan pasangan mata uang ini, indeks dolar Amerika ini bisa naik sampai ke posisi 108.873. 108.873. Oleh karena itu,
saya memberikan gambaran bahwa kalau terjadi penurunan dia sampai 184.86, saya bisa memberikan sebuah analisa bahwa pergerakannya itu akan bergerak di seputaran antara 108.873 sampai 108.486. Selanjutnya bagaimana Euro USD trader semuanya? Untuk Euro USD bisa dengan jelas kita lihat di sini bahwa Euro USD, pergerakan dari Euro USD pada hari ini tendensi masih tetap bearish yang sangat menguat. Ini diakibatkan karena kenaikan dari indeks dolar Amerika. Dan kita lihat bahwa kita bisa lihat di sini bahwa ini dia trader. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini bahwa tidak tertutup kemungkinan bearish ini akan terus berlanjut minimal sampai di level 0.99331 dan yang paling maksimal banget itu di 0.99177. Nah, oleh karena itu trader harap diperhatikan, dia udah sampai di level sini. Kalau menurut saya, ini kalau dia naik, itu naik dia yang paling tertinggi itu di seputaran 0.99668. Oleh karena itu, menurut analisa saya bisa memberikan suatu gambaran bahwa pergerakan dari Euro USD pada hari ini dia akan bergerak di seputaran sini. Ini ya. Kalau memang dia akan lanjut terus, artinya dia akan lanjut ke level ini. Nah, oke. Tapi untuk pergerakan awalnya itu dia sekarang akan coba menurun menembus 0.99331. Apabila dia bisa lanjut terus, dia akan ke 0.99267 dan yang paling terakhir di 0.99180. Tapi kalau terjadi kenaikan, dia akan naik sampai ke yang paling tertinggi 0.99664. Ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, kita lanjut sekarang ke pound sterling Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar pada hari ini? Untuk pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar, kita bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling Uncle Sam dolar sama seperti Euro USD. Pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar pada hari ini dia mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat di sini trader, tendensi pergerakannya dia masih tetap akan menurun. Saya bisa mengambil suatu analisa bahwa dia akan mencoba turun sampai di level 1.17882 dengan nilai yang paling maksimal di 1.17743. Nah, ini masih bisa menurun. Tapi kalau dia mengalami kenaikan dia yang paling tertinggi itu di level 1.18270. Oleh karena itu saya mengambil suatu gambaran bahwa pergerakan dia itu akan terjadi sampai di level sini. Nah, ini dia. Harap diperhatikan oleh para trader. Oke, kita lanjut sekarang ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Untuk gold hari ini, rekan trader bisa lihat bahwa pergerakan gold sama seperti yang lainnya di saat penguatan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika mengakibatkan gold mengalami pelemahan. Dan kalau kita lihat di sini, pelemahan itu sangat luar biasa dan tidak tertutup kemungkinan sekarang dia akan menurun melemah lagi. Dia akan mencoba di 1743 dan tujuan akhir dia pelemahan itu dia akan mencoba di sini. 1741. Nah, ini dia. Dengan estimasi kalau tingkat terjadi kenaikan dia akan berada di 1747.44. Oleh karena itu, saya bisa berestimasi bahwa pergerakan dia hari ini dia akan berlangsung di seputaran sini. 1741.35 sampai 1747.44 itu adalah gold. Bagaimanakah Bitcoin? Untuk Bitcoin trader semuanya, Bitcoin sudah sangat jelas di sini bahwa pergerakan Bitcoin hari ini dengan imbas dari kenaikan indeks dolar, Bitcoin dia mengalami penurunan. Dan penurunan dia itu saya mengestimasi pergerakannya dari 21.127 sampai 21.598. Oleh karena itu saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa dia ini bisa turun terus sampai minimal penurunan dia itu sampai di arah sini.
Nah, 21.248. Setelah tadi mengalami kenaikan sampai 21.497, dia mengalami penurunan, dan kalau menurut analisa saya, penurunan dia itu bisa terjadi sampai di 21.248 pada hari ini. Dengan range antara 21.127 sampai 21.589. Oke, trader semuanya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Ya, saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk rekan trader Indonesia, rekan trader market. Dan tetap gunakan analisa yang saya berikan ini sebagai panduan dalam melakukan transaksi. Dan trader semuanya harus kembali melakukan analisa dan gunakanlah analisa kepunyaan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.